Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJ TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa mendapatkan syafaat beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJ TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah Sehat. sehat. Alhamdulillah. Harus tetap sehat. Iya, amin. Harus itu Habib. Cuaca kan lagi tidak menentu ini. Iya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya dan bisa beribadah dengan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, di kajian sore kali ini yaitu kajian kitab Nashaikhud Diniyah. Insyaallah tema yang akan kita kaji pada sore kali ini yaitu tentang sikap orang fakir dalam kondisi kefakirannya. Untuk itu ini tema yang sangat menarik yang mungkin di dalam diri kita, apakah kita termasuk orang yang fakir atau jangan sampai mengaku-ngaku ya. Untuk itu silakan kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa yang ingin bertanya nanti seputar tema yang dikaji sore kali ini yaitu tadi ya tentang kondisi atau sikap seorang fakir dalam kondisi kefakirannya, boleh melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000 atau langsung saja via telepon di Radio Dais di 0246746352. Oke, langsung aja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Waktu dipersilakan. Monggo Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Nashaikhud Diniyah. Ini sebenarnya masih di pembahasan tentang zakat dan sedekah. Iya. Ya, zakat sedekah yang kemarin kita sudah bahas adabnya orang yang bersedekah bagaimana sebaiknya afdolnya pakai yang dia paling sukai dan sebagainya. Iya. Maka kemudian di sini Imam Haddad ingin melanjutkan dengan sikap ya bagi orang yang saat itu menjadi objek atau bisa jadi menjadi objek dari sedekah atau zakat ini. Betul. Sehingga ini seakan-akan menandakan bahwa sebenarnya dalam zakat dan sedekah itu harusnya ada etika yang timbal balik. Jadi orang yang kecukupan ya mempunyai etika, orang yang saat itu dalam kondisi kurang mampu ya, atau dalam hal ini dengan bahasa beliau disebut dengan fakir ya. Betul. Maka juga harus ada etikanya juga. Jadi bukan timpang sebelah. Jadi jangan cuma yang beretika cuman yang bersedekah aja atau yang berzakat aja, tapi yang fakir tidak beretika atau sebaliknya. Kemudian juga perlu diketahui bahwa makna dari fakir ya dalam konteks bahasa itu artinya adalah al-ihtiyaj ya. Al-ihtiyaj. Iya. Itu disebut dengan fakir ya. Maka kemudian apa saja atau siapa saja yang masih butuh kepada sesuatu, maka secara bahasa bisa dibilang bahwa dia fakir kepada hal itu. Ya. Maka kemudian Imam Ghazali itu punya pembahasan menarik soal fakir ini. Itu di bagus itu. Tapi yang dimaksud ini dengan fakir ya, dengan kefakiran ini adalah ketiadaan hal yang dia butuhkan. Jadi misalnya dia butuh nasi, nasinya enggak ada. Maka itu yang dimaksud dengan fakir di sini. Ya dalam konteks fikih, orang-orang yang semacam itu yang tidak memiliki sesuatu yang dia butuhkan, maka bisa menjadi objek ya salah satu orang yang mendapatkan zakat atau
sedekah. Tapi juga sekali lagi bukan berarti kemudian terus mereka ya bahasa kita semena-mena. Terus dobrak rumah orang-orang kaya, saya minta jatah saya. Tidak begitu juga karena ada etika-etikanya. Sehingga di sini Imam Haddad memberikan beberapa etika yang seharusnya ya dilakukan atau direnungi bagi siapa saja yang saat itu ya memang dalam kondisi yang sebagai orang yang fakir. Di sini beliau rahimahullah menyatakan wa yambaghi liman kana faqiran, dianjurkan bagi siapa saja yang dalam kondisi fakir. Ayyasbiru ala faqri, ya untuk bersabar dengan kefakirannya. Wa yaqna'a bima qasamallahu lah. Kemudian juga dia menerima ya qanaah, menerima apa yang Allah Taala bagikan kepada dia. Wa yarda 'anillahi fima qada lahu bihi minal faqri. Kemudian juga meridhoinya. Ridho kepada Allah atas apa ketentuan yang saat ini sedang dilakukan. Karena tidak ada bahasanya takdir yang 100% sama persis sudah ada. Pasti akan ada perubahan. Maka ya memang ada momen-momen yang bisa jadi orang ini dalam kondisi yang yang fakir lah, yang kekurangan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengalami masa miskin banget ya ketika tinggal ayah ibundanya, tinggal kakeknya, hidup dengan pamannya, sampai harus bekerja di usia 12 tahun. Kalau bahasa kita mungkin sekarang jadi TKI lah, karena keluar negeri, sampai ke Syam dan lain sebagainya. Kemudian beliau setelah itu beliau menikah dengan Siti Khadijah, jadi salah satu orang yang paling kaya di Mekah. Setelah itu diangkat jadi nabi, hartanya dipakai semua untuk untuk dakwah dan sebagainya, sehingga beliau pernah mengalami masa-masa itu, mengalami fase-fase itu. Maka jangan kemudian orang yang saat ini dalam kondisi ya fakir itu kemudian dia berputus asa, wah ini takdir ini kejam ini. Jangan sampai semacam itu ya, karena kita diperintahkan dalam agama kita kan ya di rukun iman kan al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman dengan takdir ya baik ataupun buruk menurut versi kita. Jadi yang versi kita buruk bagi Allah itu baik. Wal yahdhar an yakuna jazu'an halu'an mutasakhita. Ya kemudian juga seyogyanya hindari bagi orang yang saat dalam kondisi kefakiran itu jangan sampai dia jazu', cemas yang berlebihan. Cemas, wah ini kalau saya nggak punya ini nanti saya begini begitu segala macam. Ya. Mutasakhitan atau ya sampai ke taraf ya, karena biasanya orang cemas itu kemudian kayak semacam punya pembangkangan. Betul. Ya, membangkang dengan apa yang sudah Allah tentukan ini. Ya, jangan sampai seperti itu. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyiral fuqara, ini orang-orang yang fakir. A'tullaha min qulubikumur ridha. Ya, berikan dari hati kalian, ya dari hati kalian yang paling dalam untuk Allah SWT kerelaan. Ya. Tadhfaru bi thawabi faqrikum, maka kalian akan mendapatkan pahala karena sabar dengan kondisi kefakiran kalian. Ya, karena sabar ini berat teman. Ya, walaupun ya juga salah juga ketika ada orang bilang bahwa sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya sebenarnya. Ya. Betul. Yang membatasi justru diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Wa qala alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda al-fuqara us-subur. Ya. Orang-orang fakir yang sabar, kata beliau, jurasaullahi yaumil qiyamah, maka nanti dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai seperti orang yang kalau bahasa kita kongko, ya, lagi kongko sama Allah taala, saking dekatnya. Wa qala alaihi wasallam, ya ini ancaman dari Nabi ya bahwa kadang-kadang ya kadal faqru an yakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran itu ya nyaris menghancurkan orang sampai ke tingkat kekufuran. Ya. Ini yang ditakutkan oleh para ulama ya dalam konteks kefakiran bagi orang yang fakir yang tidak tahu bahwa orang fakir itu harus sabar, harus nerima dan lain sebagainya. Sehingga di sini beliau melanjutkan qultu ya, beliau ingin menjelaskan makna dari kadal faqru ayakuna kufran itu. Beliau menyatakan hadza idza kana al-faqiru mutasakhitan li qada'i rabbih. Ya ketakutan Nabi tentang fakir yang nyaris membawa orang kepada kekufuran itu adalah bagi orang-orang ya bagi orang fakir yang mutasakhitan, yang membangkang. Ya, protes sampai ke tingkat pembangkangan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ghairu qani'in bi qismatih, tidak nerima, tidak qanaah dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya.
Wa rubbama yaqa'u ma'a dzalika fi balatil i'tiradi 'ala Allah Ta'ala fi tafdhili ba'd 'ibadi 'ala ba'd fi rizq. Kemudian setelah itu ya hal semacam itu ketika dia tasakhut ya membangkang itu tadi, protes yang sampai berlebihan, ya kemudian dia tidak menerima apa yang Allah berikan, maka ini akan mengarahkan kepada ya iri hati atau kedengkian atau ketidaksukaan atas takdir Allah melebihi orang lain. Ini yang kemudian dalam konteks ini hampir mirip dengan hasud, ya. Betul. Ya. Orang iri karena orang lain kaya, saya miskin. Orang lain mampu, saya tidak mampu. Ya, padahal setiap orang itu pasti punya jatahnya masing-masing. Betul. Ya. Ya kalau sudah sampai seperti itu, ya sudah sampai ke tingkat hasud yang seperti itu, maka dilakukan dia menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahaya. Maka kemudian salah satu guru Imam Syarani, saya lupa namanya siapa. Itu pernah nyebut ketika dipancing sama orang. Jadi ada orang datang ke gurunya Syekh Syarani ini, terus mancing, "Wahai Syekh, temanmu fulan ini sudah jadi qadhi, hakim. Temanmu fulan ini sudah punya ini. Ya, temanmu fulan ini sudah punya ini. Sementara engkau masih seperti ini." Niatnya orang ini mau mancing saya untuk apa? Untuk ngerasani lah, atau mungkin untuk memvonis atau apalah. Kemudian saya ini dengan santai bilang, ya lau ma yastahib, ya ma'atahu Allah dzalik. Kata beliau, seandainya yang orang-orang yang kau sebut itu mereka tidak layak, ya tidak layak, tidak berhak, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan mereka apa yang Allah berikan saat ini. Itu menjadi salah satu ya senjata kita ya untuk menangkis berbagai macam pemikiran-pemikiran bahwa takdir ini kejam, cuma memilih yang fulan, saya tidak kepilih. Ini salah satunya itu. Ya, kita pakai senjata, ya mereka yang diberi Allah Ta'ala, ya mereka di mata Allah mereka layak, ya sudah selesai. Ya. Nah, karena takutkan orang kok sudah fakir itu nanti mengarahnya ke situ. Ya sudah tidak mampu, nanti dia iri sama orang, kemudian nanti dia sampai ke pembangkangan, sampai ke protes sama Allah Ta'ala, ya. Terus sampai tidak meyakini takdir dan lain sebagainya. Waliyadzubillah ta'ala. Wa man mithlu hadza yukhsha 'ala al-faqir alladhi la sabra lahu wa la ma'rifata billahi indahu. Wa min mithli hadza yukhsha 'ala al-faqir alladhi la sabra lahu wa la ma'rifata billahi indahu. Ya, hal semacam ini karena kefakiran bisa membawakan orang kepada kekufuran tadi. Ini yang kemudian ditakutkan bagi orang fakir yang tidak memiliki kesabaran. Ya. Dia dari awal sudah menenangkan dirinya dengan sabar, atau juga ketidaktahuan dia terhadap keimanan ya, keimanan kita terkait dengan apa-apa yang sudah Allah atur. Karena dalam konteks akidah pun kita sebenarnya diajari bahwa dunia seisinya ini itu hak prerogatif Allah. Jadi bahasa kasaran kita ya, mau meh diremet di Gusti Allah pun ya iku monggo hak Allah Ta'ala. Iya. Kita hanya menjalani apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Nah, kalau orang punya ilmu itu, punya sabar, insya Allah aman. Tapi yang enggak, ini yang ditakutkan, yang sampai kemudian Nabi menyatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Waliyadzubillah. Wa kadzalika yang bagil faqir ayyakuna syakiran lillah wa liman astayhi ma'rufan min ibadillah. Kemudian enggak sebatas sabar saja, tapi kemudian di sini beliau menyatakan bahwa seorang fakir juga harus bersyukur. Nah, itu orang bingung nih kadang-kadang. Loh, wong sek kere kok wong syukur gitu. Orang lagi miskin kok malah suruh bersyukur. Ya, maka kita balik logikanya. Logikanya kita balik. Kalau tidak ada orang fakir, tidak ada orang yang miskin yang membutuhkan, maka syariat tidak ada sedekah dikemanakan? Betul. Syariat sedekah dikemanakan? Ya. Terus misalnya lagi hibah, ya pemberian dan lain sebagainya, mau dikemanakan? Maka paling tidak ya orang yang dalam kondisi butuh tadi, dia bersyukur ya menjadi salah satu, ya kalau bahasa kita sekarang, alatnya Allah Ta'ala untuk menghidupkan syariatnya. Iya. Itu yang minimalnya itu. Ya lebih lagi kalau dia bisa mensyukuri apa yang ada pada dia. Itu yang lebih istimewa lagi. Tapi paling tidak diingat itu tadi. Ya karena saya ini menjadi alatnya Allah Ta'ala untuk ya menjalankan syariatnya di bumi ini. Maka itu yang pertama harus disyukuri. Kemudian tidak cukup sampai segitu. Waliman aslihi ma'rufan min ibadillah. Juga orang yang fakir itu juga harus senantiasa mengucapkan terima kasih bagi siapa saja yang berbuat baik kepada dia. Ya, karena man la yashkurin nas la yashkurullah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, ya berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Ya.
Karena itulah kenapa kemudian kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang memberikan kita zakat, sedekah dan lain sebagainya. Ya. Maka kemudian di hadis ini di kitab ini beliau menyatakan man la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya. Kebalik berarti saya tadi. La yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, orang tidak bersyukur kepada Allah saat dia tidak berterima kasih kepada manusia. Wa yakunu aidan musniyan ala ahli ma'rufi wa da'i lahum bil khair. Kemudian juga kalau bisa dia juga memuji orang yang memberikan kebaikan. Ya. Memuji, tapi ya juga jangan berlebihan juga ya. Pokoknya pujian yang sepantasnya, pujian dalam arti sebagai ungkapan terima kasih kita kepada orang tadi. Kemudian juga mendoakan dengan kebaikan. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala liman asda ilaihi ma'rufan." Barang siapa yang berkata atau mengucapkan kepada orang yang memberikan dia kebaikan, jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Faqad ablagha fi tsana. Maka dia sudah ya amat sangat baik dalam memuji orang yang memberikan kebaikan. Ya. Kalau di kitab fikih nanti ada doa yang astagfirullah. Aku kok lali teks doa nih karena orang tahu ngawal gitu. Ya ada doa yang kemudian ketika orang diberikan zakat itu diberikan sedekah ada doa khususnya. Itu disebutkan juga di Al-Adhkar. Jadi ala kulli hal misalnya enggak apal kayak saya gini misalnya, terus ada orang ngasih ya paling enggak jazakallahu khairan. Ya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jazakallahu. Ya. Wala yanbaghi lil faqir an yadhumma wa yaghtaba man lam yu'tihi syai'an. Kemudian juga dia hati-hati jangan sampai orang fakir ini yang dia merasa bahwa saya ini kan alatnya Allah untuk sedekah. Saya ini kan alatnya Allah untuk menerima zakat. Ya. Lah Anda orang kaya, kok sekarang Anda tidak mau ngasih saya? Terus dia dijelek-jelek ya, dihina-hina. Atau bahkan lebih parah dari itu, yang tetap sampai membicarakan di belakang. Ghibah itu sebuah fakta yang jelek yang dibicarakan di belakang orang yang kita rasani. Ya itu tidak boleh ya karena ghibah itu mencela itu sudah haram, ghibah itu lebih parah daripada sebatas mencela. Fa inna dzalika madhmumun jiddan. Hal semacam itu amat sangat tercela di syariat kita. Wal mu'ti wal mani' bil haqiqati huwa innama huwa Allah taala. Karena harus disadari bahwa ketika orang yang dalam kondisi fakir tadi, ya dia menjadi orang yang berhak menerima zakat, berhak menerima sedekah dan lain sebagainya. Kemudian ya kalau sampai dia mencela orang-orang yang tidak ngasih dia, ya, padahal sebenarnya secara hakikat ya, yang memberikan ataupun yang mencegah orang dari memberi dia ya sebenarnya Allah Ta'ala. Maka balik lagi kalau dia mencela orang tadi ya sekarang dia bisa masuk ke terjerumus kepada pencelaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Waliyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Wal khalqu musakharuna tahta masyiatihi yasrifhum kaifa syaa. Karena Allah Ta'ala para makhluk itu dia berada di pengaruh kekuasaan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala mau mengarahkan kemanapun itu terserah Allah. Sehingga harus disadari bahwa ketika ada orang ya ada orang kaya misalnya kok tidak mau ngasih orang yang fakir, ya bisa jadi ya, atau harus kita yakini juga bahwa memang Allah belum menggerakkan dia untuk memberikan kita. Ya. Jangan malah dicela-cela karena takutnya ini malah terjerumus kepada menyela takdir, balik lagi ke takdir Allah SWT tadi. Wal yahdharil faqiru min kasrati tashawfi ila nas wa ta'alluqi bihim wa tama'i fihim. Kemudian juga hindari jangan sampai ya terlalu sering ya melihat-lihat barang milik orang lain. Ini apa yang kita sering ning omahe tanggane delok saka jendela ya. Enggak usah, ya enggak perlu. Karena semakin sering ini psikologi juga sebenarnya. Karena semakin sering kita melihat hal-hal yang kita enggak punya, itu pastilah ada dalam hati itu apa? Rasa kepengin memiliki. Itu pasti. Ya, wa ta'alluq bihim juga jangan sampai kemudian juga terlalu bahasa kita sekarang apa? Menjilat banget. Oh, sing sugih-sugih mbok api-api terus ya. Wa tama' fihim, apalagi sampai menampakkan ketamaan, keinginan yang berlebih terhadap apa yang orang lain miliki. Fa inna tama'a faqrun hadir. Karena tamak itu adalah ya kefakiran yang amat sangat nyata. Orang itu kan sekali lagi bahwa fakir itu ya kefakiran itu adalah ketiadaan apa yang dia butuhkan. Sementara tamak itu apapun yang orang lain miliki dia kepengin. Jadi walaupun dia tidak butuh dia kepengin. Ya, ketika orang awalnya dia tidak butuh, kemudian dia kepengin, akhirnya sampai dia rubah
dari yang sebatas kebutuhan tersier jadi primernya dia, ya berarti itu dia jadi fakir dalam hal itu. Ya. Maka kemudian fakir hadir, ya tamak itu kefakiran yang betul-betul nyata. Wal mutasyawif wal muta'alliq bi ghairillahi ta'ala khaibun wa khasir. Sementara orang yang terlalu ta'alluq, terlalu dekat-dekat, terlalu senang-senang, memperhatikan hal-hal yang miliknya orang lain selain kepada Allah Ta'ala, maka dia pasti akan rugi. Waliyadzubillah. Wal yakun muta'affifan, kemudian seyogianya dia ta'affuf, menjaga marwahnya. Ya, ta'affuf ini kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji oleh Allah Ta'ala di Al-Quran. Astagfirullah, ayatnya apa itu? Yahsabuhumul aghniya minat ta'affuf. Orang-orang kafir itu melihat sahabat Nabi itu seakan-akan mereka orang cukup, orang kaya semua, karena minat ta'affuf, karena menjaga harga dirinya mereka. Ya. Artinya jangan sampai kemudian merasa sebagai orang fakir terus memperlihatkan kefakirannya, ya, untuk dapat misalnya raskin dan lain sebagainya. Nah, dulu kan ada beberapa kasus di mana waktu pembagian awal raskin itu kan ada orang-orang yang punya mobil, rumahnya gede, tapi ngakuni orang yang miskin untuk dapatkan jatah raskin. Waliyadzubillah. Wa mustaghniyan billah. Kemudian juga orang yang dalam kondisi fakir itu juga seyogianya dia merasa mustaghniyan billah, cukup dengan apa yang sudah dia usahakan, dia ikhtiarkan dan dia pasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yasta'fif yu'iffahullah." Orang yang menjaga marwahnya, menjaga harga dirinya, tidak minta-minta, tidak menjatuhkan harga dirinya, maka Allah Ta'ala akan menjaga harga diri orang itu. Ya, sebagaimana para sahabat tadi. Para sahabat itu orang-orang yang tidak mau merendahkan dirinya, maka Allah Ta'ala angkat mereka. Waman yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Ta'ala akan cukupi dia. Fawa'aduhu alaihi salatu wassalam bil afaf wal ghina idza ta'affa wastaghna. Fawa'adahu alaihi salatu wassalam bil afaf wal ghina idza ta'affa wastaghna. Wa'adallahi wa rasulih haqqun la syakka fi. Nabi menjanjikan orang yang ta'affuf maka dia akan menjadi marwahnya terjaga. Orang yang istighna merasa cukup maka dia akan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Dan janji Allah dan Rasulnya itu tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Wal yahdharil faqiru min qawlihi. Kemudian juga hati-hati supaya orang fakir ketika diberi oleh seseorang, a'toni fulanun kadza. Ya, orang saya diberi oleh fulan sekian. Wa huwa kadzib, padahal apa yang diomongkan itu bohong. Ya. Tujuannya apa? Yuridu bidzalika at-talbisa 'ala as-sami' la'allahu yu'ti. Supaya menjadikan orang fulan yang disebut itu malu. Wah, dia ngomong saya ngasih dia 10.000 nih, padahal saya belum ngasih nih. Wah, aku isi nih, ya wis tak kei lah, lah. Ya. Itu tidak boleh. Wa min qawlihi lam yu'tini fulanu syai'an, atau juga dari ucapannya dia atau ngomong ke orang lain. Fulan belum ngasih saya apapun. Idza su'ila waqad a'tah, padahal sudah diberi. Ya. Yang pertama dia ngomong saya dikasih fulan. Ya. Misalnya saya dikasih Mas Faizin 10.000 misalnya. Padahal Mas Faizin belum ngasih saya. Ya. Yeah. Dengan tujuan ini ben Faizin isin lah, ben kayak aku lah. Atau sebaliknya. Saya sudah dikasih tapi kemudian saya ngomong ke orang, saya belum kasih kok sama Mas Faizin kok. Nah, itu juga tidak boleh. Maka fata'ala yu'tihul akhir, ya, dengan tujuan supaya orang lain takut kalau orang lain tidak ngasih dia. Jangan sampai seperti itu. Wal yahdhar min kitmanihi ma'atahu Allah min fadlihi wa min kasrati syakwa ila nas. Kemudian juga hati-hati jangan sampai menyembunyikan apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Artinya kalau memang dia sudah dapat yang cukup bagi dia, terus ada yang tanya misalnya, cukup enggak? Ya jangan bilang kurang. Bilang aja cukup. Untuk hari ini cukup misalnya gitu. Yang besok belum tahu, enggak ada masalah, tapi jangan kemudian tutupi. Wa min kasrati syakwa ila nas. Kemudian juga jangan sampai terlalu banyak ngeluh ke sesama manusia. Kadang-kadang ngeluh sing mbok curhati malah curhat meleh itu, tambah umet ya. Wa min idhari hajatihi li kulli ahad. Kemudian juga jangan sampai menampakkan rasa butuhnya kepada setiap orang. Ya artinya boleh saja misalnya ada orang dia butuh ya. Terus dia cerita ke teman dekatnya, enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah memperlihatkan ke semua orang. Ke semua orang. Karena juga satu sisi sehingga gini.
kita juga tidak menyalahkan orang-orang yang kemudian minta atau apa ya, karena saya lagi bahwa antara orang ghani, orang kaya dengan orang miskin itu harusnya ada timbal balik etika ya. Orang yang kaya tahu kapan orang miskin ini memiliki kebutuhan untuk kemudian dibantu. Orang miskin juga tahu kapan dia ya menerima, kapan dia ngomong sama orang kaya ini ya. Jadi tidak ada masalah dengan curhat ke orang lain, tidak ada masalah. Tapi yang salah adalah setiap orang mau curhati. Ya. Seakan-akan tidak ada masalah ini yang lebih parah daripada masalah yang dengan. Ya. Atau setiap orang diminta-mintai. Ya. Itu yang tidak boleh. Ya. Waqad yaf'alu dzalika ba'dul fuqara. Ya, karena sebagian orang-orang fakir melakukan hal semacam itu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Wa yatawahhamu anna man sami'a dzalika minhu ata, dengan harapan ya kalau saya curhat ya soal kebutuhan saya, kemiskinan saya dan sebagainya pasti dikasih. Ya. Padahal tidak selalu seperti itu. Wa rubbama fa'ala dzalika kadziban fa ya'thamu 'ala kadzib. Ya, kadang-kadang ngomong seperti itu apa yang diucapkan bohong. Nah, ini yang lebih bahaya lagi. Iya. Ya. Nek memang benar-benar butuh masih mending. Tapi nek kebutuhannya kemudian dikarang itu yang parah ya. Karena pasti dapat tambahan dosa berbohong. Wa ala akhdhihi ma yu'ta wa at-tafkis. Kemudian juga dia dapat dosa ya mengambil apa atau hasil dari apa yang dia atur sedemikian rupa tadi. Wa hadhil asya' wa ma fi ma'naha qad yubtala biha katsirun minal fuqara alladziina yaqilu 'ilmuhum. Ya, hal semacam ini yang sering orang fakir yang sering kena bala ya, kena ujian dari Allah SWT. Ya, karena itu tadi ya, orang fakir itu kan orang butuh. Ya, sekali lagi kita tidak menyalahkan orang butuh yang kemudian ngomong ke orang atau minta tolong dan sebagainya, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi juga ada etika-etika yang harusnya dijaga. Jangan kabeh wong dicurhati, kabeh wong dijalui, ya. Atau sampai ngarang cerita misalnya, atau sampai nanti kemudian yang lebih parah lagi sampai kemudian menolak takdir Allah SWT. Itu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena orang fakir semacam itu ya termasuk di antara orang alladzina yaqilu ilmuhum. Itu yang berarti pengetahuan dia tentang agama itu amat sedikit. Wa yadkhulu fin nasi tama'uhum. Kemudian dia juga memiliki rasa tamak kepada apa yang ada di dalam miliknya orang lain. Waliyadzubillah. Ini beberapa ya adab, sikap atau etika bagi orang yang memang orang fakir untuk seyoginya diperhatikan. Ya. Karena sebenarnya antara kefakiran dan kekayaan itu sama-sama bisa jadi fitnah. Ya, karena kalau salah di Sahih Bukhari itu Nabi SAW pernah ta'awwadha, pernah berlindung dari Allah di antaranya adalah min fitnatil ghina, dari fitnahnya kecukupan, rasa cukup, wa min fitnatil faqri, dan juga fitnah ya kefakiran. Sehingga baik orang kaya maupun orang miskin juga sama-sama ya bisa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Maka seyogianya dijalani sesuai dengan aturan yang sudah Allah taala tentukan melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib di kajian seri kali ini materi tentang sikap seorang fakir terhadap kefakirannya sangat ini mungkin salah satu ilmu yang tidak perlu yang jangan sampai kita amalkan mungkin ya. Kita harus mengamalkan kayak ini ya. Betul, tapi yang paling tahu lah, betul supaya tidak terjerumus ke betul. Dan karena tadi ada beberapa sikap kefakiran seseorang terhadap kefakirannya itu juga sebenarnya sikap tersebut juga dimiliki oleh seorang yang cukup juga. Iya, harusnya. Ya, karena ada beberapa tadi sikap orang fakir terhadap kefakirannya diantaranya adalah untuk bersabar, qanaah, ridho kepada Allah, cemas yang berlebihan, jangan sampai terjadi cemas berlebihan itu. Betul. Dan bahkan ridho pun harus kita ridho. Berapapun kekayaan yang kita terima, berapapun kefakiran yang kita terima, berapapun kemiskinan yang kita terima, tentunya kita harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, silakan yang mau bertanya ya melalui WhatsApp-nya Radio Dais boleh di 0821 336 70.000 atau bisa melalui langsung telepon saja di 024 674 6352. Oke Habib. Ada beberapa penjelasan tadi diantaranya adalah untuk bersabar. Ini yang mungkin kesabaran itu pasti selalu ditanyakan oleh orang yang mengalami kondisi yang sangat lemah. Sabar itu piye? Betul. Tadi ada istilahnya memang sabar tidak ada batasnya.
Tapi adakah kriteria orang yang sabar dalam menghadapi segala macam ujian yang Allah berikan? Ya. Pokoknya gini dulu. Kita definisikan soal sabar. Sabar itu para ulama menafsirkannya dengan habsun nafs. Ya, menjaga nafsu atau menahan nafsu. Ya, minal jaza, dari rasa kecemasan. Jadi ketika ada orang apapun kondisinya, terus dia bisa sampai ke taraf tidak cemas, ya, maka itu bisa dikategorikan sebagai sabar. Walaupun ya beberapa momen misalnya orang itu jadi dia nangis, jadi dia curhat kepada orang lain, tapi selama tidak sampai ke tingkat cemas yang berlebihan tadi, maka dia masih masuk kategori sabar. Itulah kenapa kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan putra beliau yang namanya yang namanya Ibrahim itu, ya Sayyid Ibrahim itu, beliau nangis. Yang saat itu para sahabat masih menganggap bahwa nangis itu berarti tanda tidak sabar. Ya. Kemudian dia bilang, ini bukan tidak sabar, ini rasa cinta kepada anak yang anak ini kemudian diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hal yang wajar. Kemudian tingkat kesabaran yang kemudian dalam konteks harta itu, Imam Ghazali menjelaskan namanya zuhud. Jadi tingkat kesabaran dalam harta itu namanya zuhud. Di mana zuhud ini ya disebutkan oleh Imam Ghazali, orang itu hampir sampai kayak tidak mau dikasih dunia. Itu zuhud. Itu tingkat yang paling tinggi. Ini soal harta dulu ya, karena kita bahasnya kan soal apa? Soal zakat, soal sedekah dan sebagainya. Jadi zuhud itu kata Imam Ghazali seakan-akan kalau dia dikasih dia lari. Karena saking tidak maunya. Yang mungkin ya kalau kita gambarkan dengan kisah dengan kisah di Nabi, ya disebutkan Nabi itu tidak pernah nyimpan uang dalam semalam sampai nginep. Jadi kita bisa anggap juga bahwa Nabi itu pasti zuhud ya, tapi tindakan semacam itu ya artinya tidak sampai bikin uang nginep, itu adalah salah satu kriteria zuhud yang ditafsirkan oleh Imam Ghazali. Kemudian tingkat kedua ada namanya qanaah. Kata Imam Ghazali, qanaah itu perilaku atau orang yang sebenarnya dia masih mau dunia, tidak sampai lari. Kalau zuhud kan sudah lari kan saya. Di dunia dia mau. Tapi dia merasa bahwa saya tidak perlu ngejar dunia terlalu banyak. Ya sudah, saya ikhtiar semampu saya, dapat alhamdulillah, tidak apa-apa. Itu yang disebut dengan qanaah. Ya. Kemudian ada lagi nanti dasarnya mungkin itu ada 4 atau 5 membagi 5 martabat atau 4 martabat itu saya di itu ada. Tapi poinnya adalah bahwa sabar pun juga sebenarnya ada tingkat-tingkatan. Jadi dalam konteks harta itu ada istilah, jadi misalnya dalam ada itu. Jadi jangan kemudian merasa bahwa wah ini saya tidak sabar berarti. Tidak, pokoknya tidak sampai jaza, tidak sampai cemas yang berlebihan, itu orang jadi masuk kategori orang yang sabar. Betul. Oke. Baik, tadi ya memang jelas bahwa sabar itu dalam konteks syariat memang tidak ada batasnya. Akan tetapi ketika kita disuruh untuk sabar, maka harus dibarengi dengan adanya tawakal, harus dibarengi dengan adanya ikhtiar dan ridho pun itu yang pertama. Oke, Bib. Kadang gini, mohon maaf, orang yang tidak memiliki harta, bahkan dia disebut sebagai seorang fakir tadi, kesabaran seorang fakir memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Akan tetapi sejauh ini orang fakir itu biasanya mereka itu bergantung kepada para tetangga. Kalau semisal para tetangga itu tidak bisa memperhatikan seorang fakir tadi, apakah para tetangga itu mendapatkan, mohon maaf, dosa terhadap lingkungan, karena di situ ada ibaratnya itu gudang pahala bagi mereka. Ya. Sekali lagi kembalinya ke dua sisi ya. Jadi tidak bisa kemudian kita menghukumi dari sisi orang yang fakir aja tanpa melihat kondisi sekitar tetangganya. Orang yang mampu lah gitu. Ya. Jadi dalam konteks orang fakir dulu misalnya. Iya, dalam konteks orang fakir. Orang fakir dulu kan kita bersama. Di antara anjurannya kan orang tadi harusnya dia
wal yahdhar min kathrati syakwa. Tidak sering curhat ke orang lain. Iya. Atau min izharil hajah ilan nas. Atau sering memperlihatkan rasa butuhnya kepada orang lain supaya dia mendapatkan harta tertentu misalnya. Maka ketika orang fakir tadi tidak melakukan hal semacam ini, termasuk di antara beberapa hal yang tadi kita pelajari, kita bisa bilang bahwa mereka layak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya dari para tetangganya. Apa yang layak bagi mereka, yaitu dibantu. Ya, kemudian misalnya kalau ada sedekah diberi sedekah, kalau ada zakat juga dikasih zakat, kemudian diperhatikan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga kita lihat dari sisi para tetangganya dulu ya. Kalau ternyata para tetangganya melihat bahwa orang ini ya oke lah dia orang fakir, tapi kemudian tidak pernah terlihat berusaha, tidak pernah terlihat misalnya bahasa kita nyari kerja, ya, hanya berharap ya bantuan dari orang lain dan lain sebagainya, ya, dikasih solusi bekerja malah tidak mau dan sebagainya. Terus tetangganya, wes lah, aku berkali-kali tak bantu, belum ya wes. Ya maka jangan salahkan para tetangga juga kalau memang sudah seperti itu. Karena sekali lagi itu dia harusnya ada dua sisi. Ya, jadi jangan hanya karena ini saya fakir nih harus dibantu nih, kalau udah dibantu semua tetangga dosa. Ya lihat juga betul. Situasinya bagaimana. Saya ingat kemudian salah satu riwayat pokoknya disebut di satu kitab namanya Al-Hathu 'ala Tijarah, karangannya Imam Abu Bakar Khalal Al-Baghdadi. Dia salah satu cucu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah didatangi sama orang itu curhat. Dan itu hal yang wajar. Curhat pada Nabi atau pada orang yang dia percaya itu hal yang wajar. Pokoknya dia curhat bahwa kehidupannya susah. Terus Nabi waro-waro sama beberapa sahabat yang saat itu ada, ayo siapa yang mau meminjamkan uang 2 dirham buat fulan ini. Terus sahabat yang lain mungkin taunya para sahabat 2 dirham itu ya berarti buat ngasih orang ini, buat beli makan atau beli apa lah. Ada sahabat ya Rasulullah, saya mau, ya sudah kasih uangnya. Terus sama Rasul bilang, ya diomongi, wahai fulan, 2 dirham ini, 1 dirham belikan dulu makanan buat anak istrimu. Ya, karena 1 dirham tuh mungkin dapat makanan, cuman dapat makanan yang tidak istimewa banget lah, tapi dapat makanan lah. Terus Nabi bilang 1 dirham lagi, kau pakai beli kapak. Ya. Nanti setelah kau dapat kapak, pergilah ke hutan, tebang pohon-pohon untuk jadi kayu bakar itu, terus jual. Itu jadi jadi mata pencaharian. Terus orang ini siap ya Rasulullah, pulang. Kalau salah sekitar berapa hari kemudian, saya lupa itu berapa hari kemudian, 2 atau 3 hari. Orang ini balik lagi ngomong, ya Rasulullah, alhamdulillah semenjak engkau perintahkan saya untuk kerja nyari kayu bakar ini, selama 2 hari atau 3 hari ini, sekarang saya bisa mengumpulkan 10 dirham ya Rasulullah. Oke, kalau sudah begitu 2 dirham kembalikan ke sahabat yang ngutangi itu. Sisanya kembangkan usahamu sendiri. Bahwa kadang-kadang membantu orang fakir itu bukan hanya sebatas ngasih materi aja, itu juga memberikan solusi. Betul. Itu juga bisa jadi salah satu bantuan kepada orang fakir tadi. Jadi sekali lagi jangan memvonis dari satu sisi aja, kita harus lihat dua kondisi betul. yang ada itu. Betul. Betul. Kadang ya memang mau tidak mau di 3 kondisi di antara orang kaya, orang fakir, orang miskin, pada dasarnya itu adalah simbiosis mutualisme. Iya, bahasa IPA dia. Iya, dulu ketika saya di SMA seperti itu. Saling membutuhkan ya. Iya, saling membutuhkan. Betul. Kadang ya memang orang kaya membutuhkan seorang miskin, disuruh untuk membantu, akhirnya nanti dikasih sesuatu juga. Betul. Begitu sebaliknya, kalau mereka tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin, juga mereka akan kewalan juga dalam hal mendapatkan pahala yang begitu banyak. Oke, Beb, mungkin kita tidak ada break, Beb, karena waktu yang ya cukup mepet. Itu sekali lagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk kita diskusi di kajian sore kali ini. Silakan menghubungi di 0821 336 70.000 atau bisa langsung telepon saja di 024 674 6352. Oke, Beb.
Ini menarik. Ini sesuai dengan konteks sekarang ini ya. Kalau seorang fakir didefinisikan secara syariat, memang tadi sudah disampaikan oleh Habib seperti itu. Tetapi orang yang tidak memiliki apa yang dia butuhkan. betul. Untuk saat ini bahkan di Indonesia, bahkan kategori seorang miskin, kategori seorang fakir hampir di Indonesia itu hampir ya kurang lebih hanya 0 berapa sekian persen lah. Terus yang menjadi pertanyaan dalam diri itu, sejatinya orang fakir yang ada di Indonesia itu fakir yang seperti apa? Ya, ini ada dua sebenarnya. Iya, gimana? Kita pakai konsep tasawuf dulu ya. Iya, oke. Atau akidah kita. Oke. Ya, konsep akidah itu sekali lagi, fakir itu adalah ketiadaan apa yang dia butuhkan. Betul. Maka ketika dia tidak memiliki apa yang dia butuhkan, ya berarti dia fakir, dia membutuhkan hal itu. Kemudian saya ingat di Ihya itu Imam Ghazali bilang bahwa di dunia ini semua makhluk keberadaan mereka itu kan butuh diadakan terus. Betul. Sementara para makhluk ini tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Sehingga dari sisi itu semua makhluk fakir ilallah. Semua makhluk itu pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah Subhanahu wa taala. Hanya hanya Allah saja, zat esa, zat tunggal yang tidak butuh apapun. Ya. Maka kemudian Allah Taala dalam Al-Quran berfirman, wallahul ghani wa antumul fuqara. Ya. Allah itu yang maha cukup, sementara kalianlah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi itu. Iya. Ya. Karena dari sisi bahasa itu juga ya, bahwa fakir itu kan ketiadaan apa yang dia butuhkan. Maka apapun yang kita saat ini butuh dan kita tidak punya, maka kita bisa katakan bahwa kita fakir dalam hal itu. Yang spesifik. Ya. Misalnya kayak Dais ini misalnya Dais ini butuh mic misalnya. Tapi tidak ada. Ya maka berarti Dais fakir dalam konteks spesifik dalam hal peralatan mic ya. Operasional mic ya. Itu dari sisi itu ya. Ya. Tapi kemudian dari sisi ya adat, uruf yang kemudian dipakai di fikih. Fakir ini adalah orang-orang yang umumnya ada dua pengertian ya. Fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ya. Yang bisa dia pakai untuk memenuhi kebutuhannya. Atau dia punya pekerjaan tapi tetap tidak memenuhi kebutuhannya. Iya. Itu dua definisi fakir. Walaupun nanti juga tumpang tindih juga dengan miskin ya. Iya. Sehingga kemudian kemudian para ulama membedakan antara fakir dengan miskin. Fakir itu disebutkan orang yang entah dia punya pekerjaan atau enggak, pokoknya kebutuhan dia 10, dia hanya bisa memenuhi maksimal 6 atau 5. Iya. Artinya antara 6 atau 5 ke bawah itu sudah masuk kategori saja. Sementara miskin enggak, miskin tuh 6 ke atas. Iya. 10 dia bisa memenuhi 6 ke atas. Ya. Terus kan kesana kita bingung nih, karena kebutuhan itu kan setiap masa mungkin berbeda. Betul. Mungkin butuh itu ya cuma makan, ya, baju untuk tutup aurat, terus tempat bernaung, selesai sudah. Sekarang mungkin ada pulsa, ada HP, kendaraan ya, juga, ada kendaraan, kebutuhan pokok itu, kebutuhan pokok ya. Terus segala macam lah. Itulah kemudian kalau salah MUI atau Basnas itu pernah mengeluarkan apa istilahnya SHL, standar hidup layak. Iya. SHL yang kemudian dipakai menjadi standar bahwa ketika ada orang yang berpenghasilan di bawah SHL itu masuk kategori miskin. Atau fakir. Iya. Lebih dari SHL baru kemudian dianggap sudah bukan masuk kategori miskin. Iya. Nah, SHL itu nanti yang kemudian berbeda-beda tiap wilayah. Iya, betul. Itu yang kemudian sampai sekarang dipakai. Karena kalau dibilang bahwa sekarang ini berarti tidak ada orang fakir, tetap ada. Iya. Tetap ada, karena masih ada lah kayaknya orang-orang yang hanya bisa memenuhi 3-4 dari 10 kebutuhan. Jadi tetap ada, cuman bahasa sekarang SHL itu tadi. Iya. Standar hidup layak. Oke. Masya Allah. Terima kasih Bib. Alhamdulillah di kajian sore kali ini beberapa pertanyaan juga bisa bisa terjawab. Dan mudah-mudahan kajian sore kali ini bisa bermanfaat, berkah untuk umat, para pendengar dan para pemirsa. Dan mudah-mudahan juga di kajian sore kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bib minta doanya Bib, monggo Bib.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutr untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, pemirsa Imajid TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.